Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh, soleha, anak-anak yang hebat, luar biasa, dan berakhlakul karimah. Semoga semua ada dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran tematik, yaitu tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada pembelajaran pertama dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk muatan yang pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Oke. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah menemukan informasi pada sebuah teks ya, dengan menggunakan kata tanya. Kini kita tidak hanya akan menemukan informasi, tetapi kita juga akan mencari kosakata baru dalam sebuah teks dengan menggunakan kata tanya berikut ini. Ini tentunya tidak asing lagi buat kalian ya. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggris dikenalnya dengan 5W1H ya. Oke. Kata tanya apa digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana digunakan untuk mengetahui informasi tempat. Kemudian kata tanya kapan biasanya digunakan untuk mengetahui informasi waktu. Sedangkan kata tanya siapa biasanya digunakan untuk mengetahui informasi pelakunya atau tokohnya gitu ya. Kemudian mengapa digunakan untuk mengetahui informasi alasan suatu hal. Sedangkan bagaimana digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Sampai di sini mengenai kata tanya dan kegunaannya sudah sangat mengerti. Di dalam buku Bupena, yaitu Bupena 5A halaman 125, di situ disajikan sebuah teks bacaan. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah? Silahkan dibaca terlebih dahulu dan dengan seksama tentunya ya. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya sebagai berikut. Ini kita bahas dulu informasi pentingnya ya. Baru setelah ini kita akan lanjut bagaimana mendapatkan kosakata baru dari teks tersebut. Oke, untuk informasi pentingnya, di sini kita akan menggunakan kata tanya apa. Pertanyaannya misalkan, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Oke, jawabannya kabut asap merupakan kabut yang bercampur menjadi satu. Di situ ada di dalam teks ya. Kemudian kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Jadi semua kata tanya ini kita pilih kira-kira mana yang cocok dengan teks yang disajikan di buku tersebut gitu ya. Di sini pun kan sudah Ibu berikan contoh pertanyaannya dan jawabannya seperti apa berdasarkan teks tersebut. Baru setelah itu kita akan dapat memperoleh informasi penting dari teks bacaan tersebut. Selanjutnya, mari kita mencari kosakata baru yang ada pada teks tersebut.
Dari teks yang tadi sudah dibaca bersama-sama, dibaca oleh kalian, maka ditemukan beberapa kosakata baru, dan ini pun tentunya akan menambah wawasan untuk kalian dan menambah pembendaharaan kata untuk kita semua ya. Oke, perhatikan kosakata baru berikut beserta artinya. Karena biasanya kalau kosakata baru ini kan kita asing mendengarnya ya, supaya lebih mengerti apa sih arti dari kosakata itu, kata-kata itu apa artinya. Jadi Ibu sertakan artinya. Oke, kabut. Tadi ada kata-kata kabut kan dalam teksnya? Oke, kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Kemudian ada juga kita menemukan kosakata baru apa tadi? Coba dicari lagi. Kondensasi ya. Ada dalam teks? Apa itu kondensasi? Ternyata kondensasi artinya perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Kita pun memperoleh kosakata baru apa nih? Asap ya. Ada di teks, silahkan dicari. Oke, asap itu artinya uap air pembakaran. Selanjutnya ada juga kita temukan pencemaran. Ya, artinya proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Kemudian ada lagi dampak. Apa sih arti dari dampak? Dampak itu adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat atau baik negatif maupun positif dampaknya ya. Selanjutnya ada lagi iritasi. Apa itu iritasi? Iritasi itu adalah gangguan gitu ya. Selanjutnya terakhir ini kawasan. Kosakata baru yang terakhirnya kawasan. Apa sih artinya? Yaitu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, dan industri. Sudah kan? Kita menemukan kosakata baru dari teks yang tadi. Begitu caranya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti dan bertambah lagi kata-kata barunya atau pembendaharaan katanya. Kini kita masuk ke muatan IPS. Perhatikan gambar berikut. Sudah diperhatikan? Kabut asap. Kabut asap itu apa? Pernah melihat? Oke, kabut asap berbahaya ya, karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Kemudian, partikel ini akan dengan mudah tertiup dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti sistem ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida dengan sebutannya yaitu CO, dan nitrogen dioksida atau NO2. Oke. Dari kabut asap tersebut maka akan berdampak pada kesehatan kita sebagai manusia. Dampaknya apa saja? Di antaranya menyulitkan manusia bernapas. Saat seseorang menghirup kabut asap, kemampuan kerja paru-paru akan menurun. Kemudian dapat juga menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta reaksi peradangan, kemudian alergi, dan infeksi. Berikutnya, nih ini juga kabut asap dapat menurunkan daya tahan tubuh kita akibat si udara kotor tadi ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat kalian pahami. Mohon dibaca kembali supaya lebih memahami. Setelah tadi kita mengetahui dampak bagi kesehatan, dampak yang diakibatkan oleh udara kotor bagi kesehatan, kini ada juga cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Iya, di antaranya
berikut ini. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Berikutnya, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan tentunya. Dan yang terakhir, menanam pohon di lingkungan sekitar. Oke, sampai di sini Ibu berharap kalian mampu menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ pernapasan. Tetap semangat belajar di rumah, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita saling menjaga. Sehat itu untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi dengan Bu Nani di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.